Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel aku, Ade Kartika Sari. Oke, hari ini saya mau sharing pada teman-teman perubahan jadwal pelaksanaan seleksi CASN tahun anggaran 2023. Teman-teman sudah tahu belum sih kalau ada perubahan jadwal pelaksanaan seleksi CASN? Jadi sekarang kita lihat ya perubahannya seperti apa. Jadi kita langsung aja di perubahan jadwal penerimaan calon pegawai negeri sipil tahun anggaran 2023. Jadi silahkan teman-teman print yang ini ya. Kalau saya dulu waktu pendaftaran CASN CPNS itu saya usahakan kalau jadwal penting seperti ini saya print dan tempel di tembok kamarnya saya teman-teman. Oke. Dimulai dari pengumuman seleksi. Jadi pengumuman seleksi itu tanggal 19 sampai dengan tanggal 3 Oktober. Kalau tidak salah kemarin yang sebelumnya adalah tanggal 16 ya, kalau tidak salah. Tapi kalau yang sekarang pengumuman seleksinya itu tanggal 19 sampai dengan tanggal 3 Oktober. Selanjutnya di pendaftaran seleksi itu sudah dimulai di tanggal 20 sampai dengan 9 Oktober. Jadi kali ini berarti sudah ada pendaftaran seleksi CASN. Jadi teman-teman sudah bisa mendaftar ya. Selanjutnya di tahap yang ketiga ada seleksi administrasi di tanggal 20 September. Jadi selama rentang ini dilakukan seleksi administrasi sampai dengan tanggal 12 Oktober. Selanjutnya setelah seleksi administrasi nanti ada pengumuman hasil seleksi administrasi itu di tanggal 13 sampai 16 Oktober. Jadi 13, 14, 15, 16 itu sekitar 4 hari. Jadi teman-teman tinggal menunggu aja selama di tanggal 13 sampai 16 ini. Kemudian setelah teman-teman ada pengumuman hasil seleksi administrasi, kalau lulus alhamdulillah, kalau misalnya belum lulus ada namanya masa sanggah teman-teman. Nah masa sanggah itu nanti tanggalnya itu tanggal 17 sampai 19 Oktober. Jadi teman-teman hanya dikasih waktu sekitar 3 hari untuk masa sanggah. Jadi jangan sampai melewati dari jadwal yang sudah ditentukan sama BKN ya. Kemudian jawab masa sanggah. Nah nanti dari pihak BKN akan menjawab sanggahnya teman-teman itu di tanggal 17 sampai 21 Oktober. Jadi sekitar 17, 18, 19, 20, 21. Jadi sekitar 5 hari ya sanggahnya teman-teman akan dijawab oleh BKN. Selanjutnya ada pengumuman pasca sanggah. Nah nanti setelah selesai dilakukan ini jawab masa sanggah, selanjutnya akan dilakukan pengumuman ulang pasca sanggahnya teman-teman. Setelah itu ada lagi penarikan data final. Jadi penarikan data final itu akan dilakukan pada tanggal 27 sampai 29 Oktober. Nah setelah final bahwa teman-teman betul-betul dinyatakan lulus seleksi administrasi, selanjutnya teman-teman akan dijadwalkan untuk SKD CPNS. Nah penjadwalan SKD CPNS-nya itu akan dilakukan oleh BKN sekitar tanggal 30 sampai tanggal 2 November. Nah nanti setelah tanggal ini akan ada pengumuman daftar peserta waktu dan tempat SKD CPNS. Jadi selama prosesnya ini teman-teman jangan lupa persiapkan fisik, persiapkan mental, dan kemudian ini pengumuman kapan teman-teman ujian itu akan dilakukan pada tanggal 3 sampai 6 November. Nah setelah ada pengumuman, pelaksanaan SKD-nya nanti akan dilaksanakan di tanggal 7 sampai 16 November. Nah nanti kan di pengumuman itu akan ada tempat dan waktu teman-teman kapan akan SKD CPNS. Jadi silahkan teman-teman belajar dengan baik, kuasai ilmunya teman-teman ya. Nah setelah teman-teman SKD CPNS, selanjutnya akan dilakukan pengolahan nilai SKD CPNS. Nah ini rentangnya tanggal 14 sampai 17 November. Jadi pengolahan itu akan dilakukan selama 14, 15, 16, 17 selama 4 hari aja teman-teman. Nah setelah itu akan ada pengumuman hasil SKD CPNS. Nah akan diumumkan pada tanggal 18 sampai 20 November. Jadi sekitar 3 hari teman-teman ya. Nah setelah ada pengumuman teman-teman, kalau misalnya ada hasil yang kurang memuaskan, teman-teman bisa melakukan masa sanggah lagi. Jadi masa sanggah itu bisa dilakukan pada tanggal 21 sampai dengan 23 November. Jadi sekitar 3 hari teman-teman diberikan waktu untuk melakukan sanggah jikalau ada yang keliru menurutnya teman-teman.
Setelah itu nanti akan jawab sanggah oleh BKN itu sekitar tanggal 21 sampai 25 November. Jadi selama masa rentang masa sanggah yang diberikan sama BKN, silahkan diperhatikan baik-baik ya. Kemudian ada pengolahan nilai SKD hasil sanggah, nanti akan diolah dengan baik lagi pada tanggal 24 sampai 28 November. Selanjutnya setelah ada pengolahan sanggah, selanjutnya akan ada kembali pengumuman setelah masa sanggah. Jadi pengumuman pasca sanggah akan dilakukan pada tanggal 25 sampai 30 November. Jadi untuk setelah pasca sanggah selesai diumumkan, selanjutnya kita teman-teman akan melaju ke SKB CPNS. Nah, untuk SKB CPNS yang non CAT itu dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 20 Desember. Jadi di akhir bulan ya, di akhir tahun, di akhir bulan teman-teman harus persiapkan diri teman-teman untuk pelaksanaan SKB CPNS. Selanjutnya akan ada lagi pemetaan titik lokasi SKB CPNS, yang ini ujiannya dengan CAT ya. Kalau yang ini tadi pelaksanaan SKB CPNS dengan non CAT itu akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 20 Desember. Tetapi yang untuk yang CAT akan dilaksanakan pemetaan titik lokasi itu dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Desember. Selanjutnya untuk pemilihan titik lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh peserta seleksi itu akan dilakukan pada tanggal 4 sampai 6 Desember. Nah, setelah itu akan ada penarikan data final tanggal 7 sampai tanggal 8 Desember. Setelahnya akan ada penjadwalan SKB CPNS dengan CAT di tanggal 9 sampai dengan 10 Desember. Jadi sekitar 2 hari aja teman-teman ya penjadwalan. Setelah dilakukan penjadwalan oleh BKN, selanjutnya teman-teman akan diumumkan, akan ada pengumuman dari BKN mengenai daftar peserta siapa aja, kemudian kemudian waktu dan tempat teman-teman akan melakukan tes SKB CPNS dengan CAT. Nah, ini untuk pengumumannya akan dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan 13 Desember. Setelah itu untuk pelaksanaan SKB CPNS dengan CAT itu dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan 20 Desember. Nah, setelah teman-teman ujian SKB, selanjutnya akan ada integrasi nilai yang teman-teman dapatkan pada nilai SKD teman-teman, kemudian digabung dengan nilai SKB-nya teman-teman di tanggal 21 sampai dengan tanggal 2 Januari. Nah, di awal tahun ini bikin ini ya, bikin gemetaran menunggu pengumuman. Nah, untuk pengumuman kelulusan, nah ini yang ditunggu-tunggu teman-teman ya, di tanggal 3 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024. Mudah-mudahan dengan tahun baru teman-teman juga mendapat rezeki menjadi ASN tahun depan. Nah, setelah ada pengumuman, kalau misalnya ada lagi yang keliru menurut teman-teman, akan ada lagi disiapkan masa sanggah. Masa sanggah itu akan dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 13 Januari 2024. Kemudian akan dijawab oleh BKN lagi di tanggal 11 sampai dengan 17 Januari 2024. Setelah itu akan ada lagi pengolahan nilai seleksi hasil sanggah di tanggal 13 sampai dengan 18 Januari. Nah, setelah itu ada pengumuman kelulusan pasca sanggah tanggal 14 sampai dengan 20 Januari. Ini pengumuman kelulusan pasca sanggah berarti di teman-teman di sini betul-betul dinyatakan bahwa teman-teman sudah lulus menjadi CPNS ya. Setelah teman-teman alhamdulillah dinyatakan lulus, teman-teman bisa melakukan pengisian DRH yang sudah dijadwalkan oleh BKN. Itu akan dilakukan pada tanggal 21 Januari sampai tanggal 19 Februari. Nah, setelah itu akan ada usul penetapan NIP CPNS tanggal 20 Februari sampai bulan Maret. Nah, selamat berproses teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman di Maret ini teman-teman bisa memperoleh NIP CPNS. Semangat pejuang NIPers. Oke, itu aja ya. Nanti untuk video selanjutnya kita bahas lagi bagaimana jadwal
perubahan jadwal penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ya untuk tahun anggaran 2023. Sekian video kali ini teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dengan saya memberikan lain ini mudah-mudahan bisa menjadikan teman-teman lebih semangat lagi, lebih mempersiapkan diri teman-teman lagi. Oke? Semangat teman-teman, mudah-mudahan di tahun 2023 di bulan 3 nanti bulan Maret insya Allah teman-teman sudah memiliki NIP. Bismillah. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.